Tujuan kita hanya mempersiapkan diri untuk mewarisi kerajaan Allah. Dan yang bisa mewarisi kerajaan Allah hanya yang menderita bersama Yesus. Jadi penderitaan itu sebenarnya adalah berkat. Karena di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Dulu seorang suka bilang tuaian besar. Maksudnya banyak orang menjadi Kristen, jumlah anggota gereja banyak, jumlah gereja banyak. Itu naif. Yang dituai itu bukan membershipnya, tapi batinnya. Jadi setelah mereka masuk gereja, terus kasih firman, sampai tidak noleh. Apa cirinya orang yang meninggalkan dunia? Kebahagiaan hidupnya hanya Tuhan. Kerinduannya pulang ke surga. Kalau Anda tidak rindu pulang ke surga, saudara itu bukan Kristen yang benar. Rumahmu kemana? Jangan ikut-ikutan sembarangan itu. Ngomong sembarangan, nulis sembarangan di media sosial. Dan memancarkan satu atmosfer seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya dibicarakan, didebatkan. Tapi dari perkataannya dia tidak memiliki sikap hormat. Coba pertimbangkan waktu Anda bicara, Anda nulis di media sosial. Kira-kira Tuhan nyaman tidak dengan tulisan, dengan sikap itu? Tuhan mau kita berurusan dengan Dia dan kita hanya mengingini Dia saja. Bukan apapun dan siapapun. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, artinya dia menjadi air kehidupan. Hanya Tuhan kebutuhanku. Jangan aku sampai terpisah dari hadirat-Mu. Aku hanya mau ada di hadirat-Mu ya Allah. Aku hanya mau Engkau terima di dalam kekekalan. Banyak orang yang ketika di ujung maut, di menit-menit terakhir baru mengerti apa tujuan hidup. Ketika semua harus dilepaskan, dia baru tahu, iya ya, nyari apa aku. Terlambat. Apalagi kalau sudah di hadapan pengadilan Tuhan, terlambat. Ngerti nggak? Jadi sebelum hal itu terjadi, kita percaya saja yang dikatakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Makanya dikatakan di dalam Galatia pasal 5, saudaraku. Kalau kita milik Kristus Yesus, kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Sehingga kalau kita berkata hidupku bukan aku lagi, itu bukan hanya slogan ayat Alkitab yang diucapkan. Itu harus menjadi keberadaan diri kita. Betul-betul berkualitas sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar yakin dirinya sudah diselamatkan atau yakin dirinya sudah dipilih Allah untuk masuk surga. Bukan begitu. Aduh, rusaknya ketika semua diformatkan di dalam buku sistematika teologi. Jadi ilusi, fantasi itu harus dialami. Allah yang hidup harus dialami. Jangan berkata, kalau kami Pak bertemu dengan Tuhan itu di ranah kami. Ranahmu apa? Teologi Pak, ranah saya. Jadi pakai pikiran saya ketemu Tuhan. Oh harus. Tapi Allah itu pribadi yang hidup. Ya bukan fantasi atau ilusi. Juga bukan objek diskusi semata. Seperti hubungan kita dengan orang tua bisa harmoni itu kita kalau bersentuhan. Kita sentuh perasaan orang tua sentuh perasaan kita. Kita menghayati apa yang Allah lakukan melalui korban putranya, jelas. Tapi Allah apakah juga merasakan yang kita lakukan terhadap Dia? Ada juga orang berkata, jangan pakai pikiran, pakai perasaan. Ya enggak bisa juga, bisa sesat. Ini orang-orang yang biasanya menekankan pengalaman batin atau pengalaman spontan. Logika dipakai maksimal, perasaan juga, dan harus ada sebuah interaksi konkret dan punya pengalaman pribadi yang setiap individu pasti berbeda.
Ketika kita mendapat kesempatan berbuat salah ya, aduh saudaraku, kita memilih Tuhan. Tuhan, kenapa dagingku, nafsuku ini gak kau matikan saja? Oh enggak. Nafsumu masih ada, impuls ada, kesempatan ada, tapi kita memilih Tuhan, itu yang benar. Kalau saudara seorang pegawai, yang lain malas-malas, sudah bisa ikut malas-malas juga karena bos juga udah kaya. Tapi gajimu 15 juta, produktivitasmu itu dihargai 7 juta. Engkau nyolong loh. Engkau berdosa loh. Jangan main-main, ada mata Tuhan melihat. Biar gua rugi dah. Yang lain terlambat, gua gak terlambat. Yang lain pulang duluan, gua nunggu semua beres. Saudara jangan pikir itu perkara kecil, itu perkara besar. Karena membentuk jiwamu. Biasanya kita menghukum orang yang melukai kita. Paling tidak hukuman itu adalah mempercakapkan kesalahan orang itu kepada orang lain. Betapa beratnya untuk mengembalikan ini kepada Tuhan dan pengadilannya. Karena kita tidak sabar menanti Tuhan. Tuhan berkata pembalasan hakku, bukan hakmu. Lalu saudara dan saya bisa berkata, kalau ini saya biarkan terus, lama-lama ketidakbenaran jadi kebenaran di mata orang. Itu argumentasi manusia. Ada Allah yang hidup yang memerintah. Biar saja dia berperkara. Ketika kita sampai dalam keadaan titik nadir, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, nama besar pun tidak punya, nama kita tercoreng, kita menjadi seperti kotoran atau sampah. Di situ sebenarnya kita baru bisa merasakan bahwa memiliki Tuhan itu segalanya. Saudara, kita harus berpikir realistis bahwa hidup ini kita pasti bersentuhan dengan orang. Jangan berharap kita tidak dilukai. Kita belajar dari yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sebagai tawanan diperlakukan tidak adil oleh sekelompok orang-orang yang memusuhinya, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, orang-orang Roma. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, seperti yang ditulis di Lukas 23:34, dia bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita disundut oleh masalah, kita ditikam oleh orang di sekitar kita, bahkan orang yang kepadanya kita pernah menanam budi baik, ya itu harus diterima sebagai satu berkat, karena pada waktu itu Tuhan mau mengajar kita. Hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen yang benar, orang percaya yang benar, tidak mungkin hidup tanpa penderitaan. Bukan penderitaan fisik seperti orang-orang Kristen abad mula-mula, tapi penderitaan menyangkal diri. Pada dasarnya menyangkal diri itu bukan saja menolak segala perbuatan yang melanggar norma atau yang melanggar hukum, tetapi menyangkal diri artinya mengosongkan diri atau menanggalkan segala hak kita, sehingga hanya ada satu keinginan yang disisakan, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan pada dasarnya adalah melayani perasaan Tuhan, sehingga kita memenuhi yang dikatakan firman Tuhan, baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menghitung waktu tahun 30 Masehi, peristiwa Pentakosta, lalu tahun 380 Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan orang percaya, selama 350 tahun orang Kristen dalam keadaan tidak menentu. Tuhan memakai pedang kekaisaran Roma untuk menyembelih orang Kristen. Dunia tertutup. Orang Kristen tidak bisa masuk ke dalam dunia. Dan Tuhan pakai tangan orang-orang Roma untuk menyembelih orang-orang Kristen, guna mencapai kehidupan Kristen yang sejati. Hari ini saudara, dunia terbuka lebar. Gereja setelah 2000 tahun harus menjadi gereja yang dewasa. Kalau dulu Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma untuk menyembelih orang-orang Kristen, gereja yang dewasa hari ini harus pakai tangannya sendiri menyembelih dirinya. Tetapi apakah ini diajarkan? Tidak.
Yang diajarkan ikut Yesus itu luar biasa. Tuhan baik memberkati. Tuhan memberikan kemenangan. Nggak jelas kemenangan apa. Yesus yang benar. Yesus yang menyeret engkau kepada penyaliban. Yesus yang benar membuat engkau hidup tidak wajar di bumi ini. Yesus yang benar membuat engkau harus menderita seperti Dia menderita. Di dalam Yohanes 17 tadi ketika Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Dan kemudian dalam doa Dia berkata, engkau dalam aku Bapa, aku dalam engkau dan mereka dalam kita. Ini orang-orang eksklusif, bukan rombongan orang-orang yang rame-rame ke gereja. Orang-orang yang berani tidak melihat dunia, meninggalkan dunia dan menyembelih. Dan untuk orang-orang ini Tuhan berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus pun nyaris gagal. Nyaris menjadi pengecut. Pada waktu di Taman Getsemane dia berjuang antara kehendak Bapa dan kehendak dirinya. Dia sempat berkata, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau boleh aku jangan disalib. Dan kalau itu menjadi keputusannya, ingat di Taman Getsemane itu setelah beberapa saat dia berdoa, datang orang-orang menangkap dia seperti maling. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu kira aku tidak bisa menurunkan malaikat dari surga. Dia bisa menurunkan malaikat dari surga. Itu berarti dia memang tidak mau disalib. Tetapi puji Tuhan saudara, dia mengakhiri doanya dengan kalimat yang luar biasa. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini yang berkenan di hadapan Bapa, saudara. Kita sering berperang dengan keinginan kita sendiri. Ada banyak residu sampah-sampah yang menciptakan selera membangun hasrat di dalam diri kita. Dan ini masih ada di dalam diriku. Dan aku harus berjuang untuk menyalibkan dagingku. Sebab ketika aku tidak menyalibkan dagingku, aku bertindak sesuka hatiku, aku tidak memperlakukan Bapa secara patut. Karena aku jauh dari standar yang Dia kehendaki. Ini perjuangan, saudaraku. Taat sampai mati di kayu salibnya, itu menunjukkan perjuangan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum sungguh-sungguh. Kamu belum all out. Dan kita sering mengasihani perasaan kita, membela kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Kita lupa kita makhluk kekal yang suatu hari pasti mati dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan malangnya tidak ada yang mengingatkan kita bahwa kita dalam zona yang berbahaya. Hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, kita bersyukur masih disisakan orang yang menyuarakan kebenaran seperti ini. Tidak ada maksud apa-apa, kecuali kita kembali ke Injil yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan.
Tidak ada pengiringan kepada Tuhan tanpa pertaruhan. Dari dulu selalu ada pertaruhan. Bagaimana bisa Injil ditawarkan begitu murahan? Justru sebaliknya, orang yang menerima Injil seakan-akan menerima kemudahan hidup. Justru Injil akan menyusahkan hidup kita, karena kita harus masuk proses menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian serius memiliki komitmen untuk diubahkan Tuhan, saya tahu kita belum sempurna, tapi punya komitmen sungguh-sungguh bahwa saudara mau memiliki hati yang mengasihi, menghormati Allah secara patut, Tuhan akan membimbing saudara. Kalau saudara baru, kalau saudara usia 50 tahun baru bertobat, tentu tidak dituntut seperti mereka yang sudah mengikut Kristus sejak umur 20 tahun. Tapi yang penting sama, keinginan untuk memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak. Yang penting tekad niat ini, saudaraku. Harus, tekad niat ini harus ada. Maka Tuhan akan bimbing kita, saudara. Saudara akan membuktikan bagaimana saudara akan menjadi orang-orang yang mendapat privilege, hak istimewa. Yang pertama, ingat ini. Semua kejadian membuat Anda dewasa. Selama Anda bisa menyikapi setiap kejadian dengan hati yang benar. 2, waktu saudara berdoa ada lawatan-lawatan Tuhan. Yang itu sangat pribadi, subjektif sifatnya. Tetapi kalau saudara serius, dia akan memperlakukan Anda istimewa. Percaya, alami. Lawatan-lawatan Tuhan itu akan membuat dunia terasa kecil. Keindahan dunia tidak berarti sama sekali. Dan masalah-masalah itu menjadi kecil. Lawatan itu. Tetapi ketika kita bangun tidur, loh, dunia jadi besar lagi. Masalah jadi besar lagi. Maka saya sering berdoa, Tuhan, aku ingin keadaan ini stabil. Seperti di hadapanmu ini loh, aku menghayati kebesaranmu. Dunia menjadi tidak berarti. Masalahku menjadi kecil. Tapi besok ketika aku bangun, masalahku jadi besar lagi. Untuk itu Tuhan mengajari saya terus berdoa, terus menerima lawatan-lawatan Tuhan. Dari hal itu, saudara, kita akan bisa mempersempit kesenjangan. Kita menjadi kuat. Dan saya mengalami bagaimana dunia menjadi tidak menarik lagi buat saya. Saya tahu saya berubah. Saya belum sempurna, tapi saya sadar bagaimana saya berubah dan memandang sesuatu itu berubah. Bagaimana saya mematikan keinginan, ambisi, nafsu. Saya paling tahu diri saya. Dari lawatan-lawatan Tuhan tersebut dan setiap peristiwa yang Tuhan kehendaki saya alami. Itu baru 2, belum saya sebutkan yang lain. Yang 1 dulu, ya, apa tadi? Semua kejadian mendewasakan. 2, lawatan Tuhan dalam doa. 3, ada. 3, Anda lebih cerdas mengerti Alkitab. Anda lebih cerdas memahami Alkitab. Setelah membaca Alkitab tiba-tiba berubah. Ayat-ayat Alkitab menjadi hidup.